Oke, halo, selamat siang junior semuanya. Jadi balik lagi hari ini kita akan mengadakan Gini Class ya teman-teman. Gini Class kali ini sedikit berbeda teman-teman karena kita akan membahas eh, update terbaru dari Gini ya, yaitu integrasi antara Accurate dengan Gini ya. Jadi saat ini update terbaru dari Gini kita sudah support untuk integrasi dengan Gini Accurate. Nah, jadi kurang lebih untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara integrasinya sampai nanti dengan operasional penggunaannya dengan Curate dan Gin itu seperti apa gitu ya. Oke, mungkin sebelum mulai aku perkenalan terlebih dahulu. Namaku Febrian selaku tim onboarding. Nanti untuk sesi training hari ini aku dibantu juga sama Kak Lulu ya selaku tim onboarding juga yang akan menyampaikan nanti beberapa materi juga ya. Mungkin sebelum kita mulai nanti selama trainingnya itu kita record ya teman-teman. Jadi nanti setelah trainingnya selesai kita akan kirimkan recordingnya ke teman-teman via email ya. Jadi teman-teman bisa cantumkan emailnya teman-teman di kolom chat Zoom nanti ya. Untuk kita kirimkan nanti video recordingnya setelah sesi trainingnya berakhir. Dan juga nanti selama sesi trainingnya berjalan, apabila dari teman-teman ada pertanyaan ya, itu boleh langsung ditanyakan saja teman-teman di kolom chat Zoom ya. Nanti kita akan sediakan sesi Q&A di akhir sesi training ya. Gitu. Jadi kita akan bahas semua pertanyaan dari teman-teman di akhir sesi penyampaian materinya. Gitu ya, kurang lebih. Oke, kalau gitu untuk trainingnya kita bisa langsung mulai ya. Untuk informasi yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu di sini sebenarnya aku pengen coba sampein roadmap-nya dulu ya teman-teman ya. Jadi kita perlu pahami dulu nanti untuk roadmap di Gini dan Accurate itu seperti apa sebelum kita jump ke materinya. Oke. Nah, em, saya izin share terlebih dahulu ya. Oke, mungkin dari Kalulu boleh konfirmasi Kak, apakah sudah muncul layarnya? Sudah, Kak. Oke, baik. Ya, jadi di sini saya tampilkan roadmap ya untuk penggunaan Gini dan juga Accurate-nya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini saya coba pengen sampaikan dulu ke teman-teman. Ini case-nya untuk pengguna baru ya untuk Gini ataupun Accurate. Cuma nanti kalau untuk yang memang dari teman-teman sudah punya akun Accurate-nya dan akun Gini-nya itu bisa dipastikan juga eh, memahami untuk roadmap-nya ya. Nah, apabila teman-teman belum memiliki akun Genie, sudah pasti harus dibuat dulu ya akun Genie-nya, kemudian setting akun Genie-nya terlebih dahulu dari pembuatan master product sampai dengan nanti sinkronisasi produknya ya. Jadi pastikan semua di Genie datanya sudah disiapkan. Lalu kalau teman-teman belum punya akun Accurate-nya juga, teman-teman perlu buat juga akun Accurate-nya ya. Setelah dibuat, nanti ada beberapa hal yang perlu disetting. Kalau misalkan teman-teman mungkin sudah existing punya akun Accurate ya, mungkin sudah setting juga beberapa hal yang diperlukan untuk integrate ke sininya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum, itu teman-teman perlu setting beberapa informasi di Accurate-nya ya. Yang pertama itu ada database. Jadi teman-teman bisa bikin database di Accurate-nya terlebih dahulu. Kemudian ada data customer, kemudian data COA atau chart of account. Jadi teman-teman harus bikin dulu data COA-nya dan juga branch. Kalau memang teman-teman punya branch ya yang didaftarkan di Accurate-nya sendiri gitu. Jadi teman-teman harus setting dulu di Accurate-nya sebelum integrasikan dengan akun di Genie. Oke. Nah, setelahnya teman-teman bisa langsung proses integrasinya dari halaman Genie ya. Teman-teman bisa lakukan integrasi dari Genie-nya. Kemudian teman-teman nanti bisa pilih satu database. Nah, kemudian nanti setelah teman-teman berhasil integrasi, kita perlu mapping nih beberapa informasi yang tadi dibutuhkan dengan informasi yang tersedia di Gini. Salah satunya dari gudang, kemudian nanti untuk COA dan branch itu mau nge-link ke toko yang mana, kemudian data customer itu nanti untuk per masing-masing toko seperti apa. Nah, teman-teman nanti perlu disetting setelah melakukan integrasi. Oke. Nah, setelah integrasi berhasil, settingnya juga sudah diselesaikan, nanti teman-teman tinggal mapping produknya. Ya, jadi nanti produknya ketika teman-teman sudah buat master produk di Genie, itu produknya juga bisa langsung push atau nge-link ke Accurate-nya langsung ya, teman-teman. Tapi di sini ada dua kondisi. Apakah produknya teman-teman sudah ada di Accurate atau belum? Oke. Kalau memang produknya teman-teman di Accurate sudah ada, itu teman-teman nanti cukup mapping SKU-nya saja. Artinya, produk di Accurate sama produk di Genie itu harus disamakan SKU-nya. Gitu, agar dia nge-link secara otomatis gitu. Ketika memang teman-teman sudah punya produk di Accurate-nya. Nah, tapi kalau teman-teman belum punya, itu nggak perlu khawatir. Nanti produk yang ada di Genie atau master produk di Genie itu bisa di-push ke Accurate. Sehingga di Accurate-nya dia langsung akan menjadi produk baru. Jadi artinya teman-teman nggak perlu buat produk baru lagi ya di Accurate-nya. Teman-teman cukup
push aja untuk masuk produk yang ada di Genie ke Accurate-nya langsung gitu. Jadi ada dua kondisi, nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Lalu setelahnya kalau memang produknya sudah ngelink, nanti stoknya pun akan ngelink ya, stok yang tersedia nanti akan terikat juga stoknya. Jadi nanti begitu ada pesanan yang masuk dari marketplace ke Genie, itu akan kempus juga nih data pesanannya ke Accurate akhirnya gitu ya. Jadi nanti di Accurate-nya akan muncul juga orderan yang memang seharusnya sudah dikirim di Genie-nya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk roadmap-nya. Nah, mungkin yang perlu dipahami juga oleh teman-teman, seperti marketplace dan third party lainnya juga ya, di sini kita memiliki beberapa limitasi teman-teman ya. Jadi untuk saat ini, Accurate pun dia ada beberapa limitasinya. Yang pertama limitasinya itu kita hanya bisa integrasikan satu database saja di Accurate-nya. Jadi artinya satu akun Genie hanya bisa integrate satu database di Accurate. Oke, itu limitasi yang pertama. Limitasi yang kedua itu adalah akun Accurate pun yang hanya bisa diintegrasikan cuman satu akun Accurate juga ya. Jadi intinya satu akun Genie hanya bisa diintegrasikan ke satu akun Accurate dan satu database di Accurate saja. Gitu. Jadi itu limitasinya untuk saat ini seperti itu. Kemudian nanti untuk pesanan pun sebenarnya kita nggak langsung terbuat untuk sales ordernya ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sebelumnya menggunakan Accurate, pesanan itu agar nanti bisa terproses di Accurate-nya harus dibuatkan sales ordernya. Nah, yang di sini itu yang di-push hanya sales invoice saja teman-teman. Jadi ketika ada pesanan masuk, nanti yang di-push itu adalah sales invoice-nya terlebih dahulu. Sehingga nanti di bagian Accurate-nya teman-teman harus tetap membuat sales order dari pesanan-pesanan yang sudah di-push dari Genie. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan nanti kita akan bahas untuk proses integrasinya seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk logic roadmap-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa pahami terlebih dahulu untuk penjelasan yang tadi saya jelaskan. Oke, nah selanjutnya kita ketika teman-teman ingin melakukan integrasi ya, teman-teman tinggal masuk ke menu integrasi aja di bagian di Genie-nya ya. Jadi teman-teman bisa integrasi dengan cara klik di bagian integrasi, terus masuk ke bagian tambah integrasi. Nanti di bagian sini ada konfigurasi akuntansi ya. Itu Accurate akan muncul logonya di bagian sini. Jadi teman-teman tinggal langsung klik untuk integrasi saja. Jadi teman-teman tinggal klik Accurate-nya. Nanti di sini akan muncul beberapa precaution atau informasi yang berkaitan dengan Accurate-nya. Ya, pertama di sini ada otorisasi, pastikan untuk mengisi akun dan kata sandi Accurate dengan benar. Selanjutnya juga ada konfigurasi dasar. Nanti tadi yang seperti saya jelaskan, kita perlu menyeting beberapa ketentuan yang ada di Genie dan Accurate-nya. Kemudian nanti ada juga pengoperasiannya, penempatan produk, dan juga nanti ada distribusi pesanannya. Jadi di sini sebenarnya sudah diinformasikan teman-teman ya, ketika teman-teman hendak melakukan integrasi dengan Accurate-nya. Nah, ini juga untuk proses integrasinya teman-teman bisa login terlebih dahulu di Accurate-nya atau nanti bisa login ketika teman-teman integrasi di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah login ya, misalkan seperti saya di sini, saya sudah coba login untuk Accurate-nya. Nanti begitu integrasi itu nggak perlu login lagi ya. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, nanti ketika kita klik konfirmasi integrasi, nah, nanti langsung akan muncul otomatis di sini database yang memang sudah login di sini ya. Jadi kebetulan akun Accurate saya ada satu database dan ini udah langsung muncul di sini ketika kita klik otorisasi karena dia tidak perlu login karena di sini saya statusnya sudah login ya di web base untuk Accurate Online-nya. Nah, tapi kalau teman-teman belum login di Accurate Online-nya nanti akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Tuh. Nanti setelah teman-teman sudah login, kita perlu memilih ya database mana yang ingin dikonekin ke Genie ya. Jadi kalau teman-teman nanti punya beberapa database di Accurate-nya kita hanya bisa memilih untuk satu database saja. Jadi nggak bisa beberapa database. Teman-teman tinggal pilih mau database yang mana yang ingin diintegrasikan. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita klik konfirmasi integrasinya sekali lagi. Nah, ketika keterangannya sudah otorisasi berhasil, teman-teman bisa langsung klik lihat sekarang. Nah, ketika integrasinya, nanti teman-teman langsung diarahkan ke halaman settingan Accurate-nya ya teman-teman. Jadi nanti langsung tampil menu seperti ini. Ini menunya sebenarnya bisa diakses di bagian pengaturan ya. Jadi di bagian pengaturan nanti ada konfigurasi akuntansi. Cuman kalau teman-teman baru pertama kali integrasi, dia langsung diarahkan ke halaman ini.
gitu. Jadi nggak perlu teman-teman cari-cari lagi di pengaturannya, nanti langsung diarahkan untuk informasinya. Lalu selain setting juga sebenarnya nanti teman-teman bisa cek juga ya status integrasinya di bagian daftar toko ini. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah berhasil integrasi, nanti data tokonya yang akurat ini akan muncul juga di bagian daftar toko integrasi, gitu ya. Jadi nanti sudah akan muncul di bagian sini. Oke, nextnya teman-teman tinggal mapping aja nih beberapa informasi yang diperlukan antara Gini dengan accurate-nya. Nah, yang pertama kita pemetaan gudang terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini ada informasinya juga, satu gudang Gini hanya bisa dicocokkan dengan satu gudang accurate. Nah, jadi teman-teman bisa konekin beberapa gudang sebenarnya. Tapi satu gudang di Gini itu hanya supportnya ke satu gudang di accurate. Jadi nggak bisa satu gudang Gini itu connect ke dua gudang accurate, itu nggak bisa. Jadi hanya ke satu gudang saja. Jadi kalau teman-teman memang secara operasional itu menggunakan dua atau tiga gudang ya. Nah, berarti di Gini-nya pun harus dibuat sebanyak dua atau tiga gudang. Berikut juga dengan di accurate-nya. Harus disamakan jumlahnya. Gitu ya. Nah, yang pertama nanti kita tinggal pilih gudangnya. Kita mau pilih gudang yang mana? Misalkan di sini saya pilih gudang yang ini. Kemudian di accurate-nya mau gudang di sini ini mau kita konekin ke gudang accurate yang mana? Kita pilih aja. Kalau sudah tinggal kita klik. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada beberapa gudang lagi yang ingin ditambahkan, tinggal teman-teman tambahkan saja ya. Itu nanti gudangnya teman-teman tinggal pilih untuk gudang keduanya. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi pastikan di sini gudangnya sudah sesuai. Selanjutnya kita tinggal lakukan pemetaan toko. Ya, jadi di sini juga sudah ada notifikasinya. Harap selesaikan setidaknya satu pencocokan toko. Jadi setelah pencocokan toko berhasil, pesanan dari toko yang kita cocokkan di bagian sini akan ke-push ke accurate nantinya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan dari toko teman-teman tidak semuanya mau di-push ke accurate nih. Bisa juga. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja kira-kira toko-toko teman-teman yang akan connect ke Accurate itu apa aja. Jadi perlu disetting satu persatu ya. Nah, misalkan kita pakai toko Shopee yang ini. Nah, kemudian tadi kita kan perlu setting chart of accounts-nya ya. Nah, chart of accounts di atau COA-nya di Accurate-nya ini teman-teman misalkan ada beberapa. Nah, ini perlu kita setting juga. Ya, misalkan di sini saya punya COA-nya ada beberapa nih, ada yang kas kecil, ada yang bank sampai dengan deposito bank ya. Jadi di sini udah ada beberapa COA. Nah, COA yang ingin dikonekkan ke akun tokonya ini mau yang mana? Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan memang ada satu toko COA-nya beda lagi. Nah, gitu. Jadi bisa disesuaikan ya toko tertentu bisa connect ke COA tertentu juga. Jadi bisa disesuaikan di bagian sini. Oke, mungkin kita pilih yang kas kecil terlebih dahulu. Nah, lalu misalkan teman-teman juga punya beberapa cabang ya, khususnya untuk misalkan kantornya atau misalkan untuk tim finance sendiri punya beberapa cabang di berbagai macam kota. Misalkan teman-teman punya tim ada di berbagai macam kota dan cabangnya ini sesuai dengan handle tokonya. Jadi misalkan toko A di handle sama kantor cabang di Jakarta atau toko B di handle sama kantor cabang di Bandung misalkan ya. Jadi bisa disesuaikan juga kalau memang teman-teman di Accurate-nya sudah buat cabang ya. Jadi kalau memang teman-teman ada pembagian cabang di Accurate pun perlu dibuat dulu cabangnya. Sehingga nanti ketika integrasi di sini, kita perlu mapping per masing-masing cabangnya. Oke, jadi bisa disesuaikan cabangnya juga di bagian sini. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa konekin database pelanggan di Accurate-nya ya, teman-teman. Jadi di Accurate itu untuk nanti setiap ada pesanan, itu perlu ada database customer-nya juga ya. Seperti yang tadi saya infokan di awal, kita perlu buat database customer di Accurate-nya. Nah, jadi teman-teman bisa buat dulu nih untuk database customer di Accurate-nya sehingga masing-masing toko nanti bisa tahu nih untuk pelanggan yang masuknya itu sebagai database pelanggan apa. Ya, kalau memang teman-teman membagi pelanggannya berdasarkan toko, berarti di Accurate pun kita sarankan buat database customer-nya ini sesuai dengan tokonya. Jadi misalkan teman-teman punya 10 toko dan masing-masing toko ini pengen dibedakan nih data pelanggannya. Teman-teman bisa bikin 10 data customer. Jadi misalkan pertama customer Shopee, kemudian customer Lazada, kemudian customer Tokopedia. Nah gitu. Atau misalkan teman-teman mau dibagi lagi per tokonya, customer Shopee toko satu, customer Shopee toko 2. Nah itu bisa juga ya. Jadi bisa disesuaikan aja dengan ketentuan teman-teman. Dan untuk pembuatan database customer-nya itu langsung di Accurate-nya ya teman-teman. Jadi bisa dibuat dulu. Jadi nanti kalau sudah terbuat, tinggal kita konekin aja untuk data pelanggannya. Nah ini untuk toko yang pertama. Jadi kalau teman-teman mau ada beberapa toko, tinggal tambahkan aja beberapa toko lainnya ya. Nanti tinggal teman-teman konekin langsung ke database yang ada di Accurate-nya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk di mapping pemetaan toko. Lalu lanjut kita ke pengaturan dan pencocokan lainnya. Ya, yang pertama ini ada stok awalnya ya teman-teman.
Jadi acuan stoknya ini nanti mau ngambil dari mana? Nah, saat ini memang yang tersedia baru stok dari Gini aja, ya, teman-teman. Jadi untuk saat ini termasuk limitasi juga. Untuk stok itu nanti tidak bisa mengambil stok dari Accurate ya. Jadi artinya stok yang akan diupdate atau disinkronkan itu akan mengambil data acuan dari stok Gini. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman baru integrasi, nanti stok di Accurate itu akan mengikuti stok di Gini. Berikut juga kalau misalkan teman-teman punya produk baru ya. Ketika teman-teman melakukan pembuatan produk baru, itu nanti produknya dibuatkan di Gini terlebih dahulu, stoknya juga langsung ditambahkan di Gini. Sehingga nanti ketika di mapping ke Accurate, itu stok yang akan ikut itu adalah stok dari Gini-nya. Seperti itu. Jadi untuk saat ini logic acuan stoknya seperti ini ya teman-teman. Akan mengepus stoknya itu dari Gini langsung berdasarkan stok yang ada di Gini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ada perubahan di Accurate-nya, itu tetap tidak akan maksudnya tetap akan mengikuti stok dari Gini ya setelah teman-teman melakukan perubahan di Accurate-nya. Jadi tidak bisa. Jadi kita sarankan ketika teman-teman ada perubahan stok itu langsung dilakukan di Gini-nya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, lalu kalau misalkan selanjutnya di sini juga ada beberapa untuk pemotongan-pemotongan biaya lainnya ya. Jadi ini pemetaannya seperti pajak, biaya pengiriman, dan selisih pengiriman itu nanti bisa di setting ya untuk ke bagian mananya gitu. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan pemotongan di accurate-nya. Ya, ini akan dibahas lebih detail nanti oleh Kak Lulu ya di bagian manajemen pesanan. Jadi bisa disesuaikan lagi. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau mapping nanti bisa juga kayak contohnya biaya komisi. Nah, biaya komisi ini bisa di mapping ke biaya-biaya apa nih di accurate-nya seperti itu. Jadi bisa disesuaikan aja. Kalau misalkan teman-teman butuh pemetaan lagi ya. Contohnya kayak biaya pengiriman, itu nanti misalkan di accurate-nya mau sebagai apa nih untuk pemappingannya di bagian sini gitu. Ini tapi opsional ya teman-teman, jadi nggak perlu disetting di awal. Yang teman-teman perlu setting di awal itu sebenarnya cuma gudang dan juga nama toko aja. Jadi di bawah ini sebenarnya opsional saja. Jadi kalau teman-teman mau settingnya belakangan itu nggak masalah juga. Oke, nah kalau udah teman-teman tinggal klik simpan pembaruan. Oke, nah ketika sudah simpan pembaruan berhasil, nanti otomatis settingan sudah langsung akan terkunci ya. Jadi teman-teman bisa cek lagi di bagian pengaturannya, terus teman-teman masuk ke konfigurasi akuntansi ya. Nah, untuk ngecek, nah ini settingannya berarti sudah tersimpan gitu. Kalau memang sudah, teman-teman langsung tinggal klik simpan lagi pembaruannya. Oke, untuk setting toko di awal sudah selesai ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah integrasi dan juga sudah lakukan beberapa settingannya. Nah selanjutnya teman-teman tinggal melakukan mapping produknya nih. Nah mapping produknya gimana? Nanti teman-teman bisa masuk ke menu keuangan di bagian sini. Oke. Jadi di sini sudah kita sediakan satu menu khusus untuk Accurate, di mana di sini nanti akan menampilkan beberapa fitur atau menu yang tersedia di Accurate-nya, dari manajemen produk sampai dengan nanti faktur penjualan dan juga catatan push faktur penjualannya. Jadi kita sudah bisa lihat dari manajemen produk dan manajemen pesanannya. Nah, untuk manajemen produk, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke sini. Nah, nanti di sini teman-teman akan ditampilkan produk-produk yang saat ini sudah tersedia nih antara Accurate dan juga dengan Gini-nya. Jadi misalkan teman-teman di Gini dan di Accurate itu sudah ada produk dengan SKU yang sama, itu teman-teman nanti bisa langsung terikat secara otomatis juga untuk produknya. Oke. Nah, tapi di sini ada beberapa pengaturan yang teman-teman perlu setting. Dan ini pengaturannya secara default dia awalnya itu off ya atau mati ya. Jadi teman-teman bisa aktifkan di bagian sini. Ya, di sini ada namanya push dan cocokan otomatis. Jadi aturan ini berfungsi untuk ketika misalkan teman-teman punya satu produk baru, ya, tetapi produknya itu belum ada di Accurate. Apakah ketika kita integrasi dengan Accurate dan Genie ini, produk baru itu apakah mau langsung di-push ke Accurate atau tidak? Gitu ya. Kalau misalkan dia mau langsung di-push ke Accurate secara otomatis, teman-teman bisa aktifkan aturan push dan cocokan otomatis ini. Jadi artinya ketika di sini ada produk baru atau ada produk yang memang belum ada di Accurate, dia akan melakukan push dan akan melakukan pencocokan secara otomatis. Gitu ya. Jadi bisa teman-teman aktifkan saja biar teman-teman nggak langsung nge-push secara manual. Oke, misalkan ini kita aktifkan ya. Oke, kita contohkan saja, misalkan kita mau ada penambahan produk baru ya. Nah, kita bisa buat dari master produknya. Oke, tapi kalau untuk produk yang memang master produknya sudah existing ya, itu teman-teman cukup nanti
tinggal aktifkan pengaturan ini aja. Nanti udah otomatis dia langsung akan nge-push produknya ke Accurate. Oke, jadi artinya produk itu nggak perlu dibuatkan lagi ya di Accurate-nya. Teman-teman cukup lakukan push dari sini aja. Ya, kalau misalkan produknya nanti sudah berhasil di-push, dia akan masuk ke tab yang sudah dicocokkan ini, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini kita ada beberapa tab ya. Sudah dicocokkan, belum dicocokkan, pencocokan gagal sampai cocokan. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa tabnya masing-masing. Nah, eh, ketika produk itu sudah berhasil cocok, artinya produk di Gini dan di Accurate itu sudah ada, dia akan muncul di sudah dicocokkan ini. Dan di sini produk yang tampil itu berdasarkan gudangnya ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat di bagian sini, produk yang tampil itu berdasarkan gudangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada beberapa gudang yang connect ke Accurate, itu kita perlu pilih satu persatu. Jadi untuk nampilin produk di gudang mana yang pengen kita lihat nih untuk status pengikatannya. Oke, jadi artinya sama kayak di daftar stok sih. Kalau di daftar stok kan teman-teman ngelihat stoknya per gudang juga ya. Nah, di sini pun sama. Kita kalau mau ngelihat produknya itu per gudang juga. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ya ada case teman-teman cari produk tapi nggak ketemu. Nah, pastikan teman-teman gudang yang dipilih itu gudang yang sesuai gitu. Ya, bisa disesuaikan. Oke, nah tadi kalau misalkan produk di gudang yang ini ternyata sudah ada di Accurate, nanti dia akan langsung otomatis sudah dicocokkan ya. Artinya produk ini sudah ngeling nih. Nanti di sini ada hasil pembaruannya, push dan cocokan MSKU-nya sudah berhasil, ada tanda checklistnya. Ya, berarti dia produknya sudah ada di Accurate. Nah, kalau misalkan kita mau ngecek di sini, kita coba cek aja nama produknya ya. Nah, teman-teman bisa cek di bagian barangnya di sini ya. Nanti teman-teman masuk ke sebentar. Nah, ini produknya udah sempat kita coba cari tadi. Oke, nah kita coba cari lagi produknya. Nah, produknya udah langsung muncul ya, teman-teman. Di sini ada nama produknya, ada kode gudang dan juga stok yang dapat dijualkan. Sama nanti kalau misalnya kita mau lihat detailnya juga bisa. Teman-teman tinggal klik aja ya di bagian sini. Oke, itu untuk cara mappingnya. Nah, tapi untuk pencocokan produk atau push produk ini ada beberapa syarat dari Accurate dan Genie-nya ya, teman-teman ya. Jadi pertama, produknya harus ada master SKU-nya dulu. Oke, untuk bisa di-push ke Accurate. Jadi kalau produknya belum dibuatkan master produk, itu nggak bisa. Yang kedua, produknya harus sudah ada stoknya di gudang. Oke, jadi Genie tidak akan bisa nge-push produk ke Accurate ketika stok produknya kosong. Jadi kita harus input stoknya dulu. Ya, setelah itu juga kita harus input harga pembelian produknya atau HPP-nya di Genie atau harga pembelian rata-ratanya ya. Di Gini-nya kita harus input dulu istilahnya harga modalnya, sehingga nanti harga modal tersebut nanti akan nge-push ke accurate-nya juga gitu. Mungkin biar lebih jelasnya saya coba contohkan ya teman-teman. Misalkan saya ada master produk baru nih yang pengen kita push ke accurate ya. Misalkan saya punya satu produk ini. Oke, produknya misalkan yang ini ya teman-teman ya. Nah, misalkan kita tambahkan dulu ke gudang yang di Gini-nya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita bikin eh, nol, itu nggak bisa teman-teman. Ada keterangannya langsung di sini. Jika gudangnya terikat dengan Accurate, Accurate menyarankan stok dan HPP-nya itu lebih dari satu. Jadi artinya ketika teman-teman masukin stok atau produk, dia nggak bisa stok kosong. Jadi harus diinput dari awal itu stoknya berapa. Oke, walaupun di sini biayanya kita isi nol pun nggak bisa ya. Jadi harus diinput langsung dengan harga modalnya. Oke. Nah, jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja harga modalnya berapa. Misalkan kita bikin di sini 5.000. Oke, nah sudah, kalau sudah teman-teman tinggal langsung tambah ke gudang dan inbound saja. Ini produknya belum ada di Accurate ya teman-teman, karena produknya baru dibuat juga. Nah, kalau keterangan sudah berhasil, teman-teman tinggal langsung klik konfirmasi lagi. Oke, nah di daftar stok produknya udah ada ya di gudang Accurate. Kita tinggal cek aja di bagian menu keuangannya. Nah, masuk ke manajemen produk. Nah, ketika nanti di sini, karena kita sudah aktifkan pengaturan yang ini, itu kita nggak perlu melakukan push secara manual lagi, teman-teman. Jadi nanti dia produknya langsung akan terikat antara Accurate dan juga Genie-nya. Oke, jadi kalau misalkan kita cari di bagian sini, misalkan kita coba cari nama produknya lagi ya. Oke, sebentar.
Oke, ini produknya masih belum muncul teman-teman. Kita coba cek dulu ya di sini riwayatnya. Oke, statusnya masih sudah di-push di sini, cuman di sini di accurate-nya belum muncul ya teman-teman. Nanti paling kita tunggu aja sekitar 1 menit atau 2 menit, nanti kita coba cek lagi berkala. Tapi harusnya ini sudah tersinkron secara otomatis, jadi nanti teman-teman bisa cek lagi aja. Oke, jadi pas ketika sudah produknya memang sudah ada, nanti teman-teman bisa pastikan juga riwayat push-nya ya, teman-teman di bagian bawah sini. Artinya produk itu apakah sudah berhasil di-push atau belum. Kalau memang ketika teman-teman push ternyata produknya itu sudah berhasil di-push, nanti ada masing-masing tab-nya juga nih teman-teman. Ada produk yang sudah berhasil di-push, atau misalkan ada produk yang ternyata push-nya gagal. Nah, nanti bisa teman-teman lihat di bagian sini ya. Kenapa nih dia pushnya gagal? Apakah ada kendala tertentu atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada produk yang ternyata sudah di-push ke accurate, tapi ternyata gagal nih ke push. Nanti teman-teman masuk ke sini. Keterangannya karena misalkan barang dan jasa ini tidak ditemukan atau sudah dihapus. Artinya dia produknya hilang ya. Cuma ini status push ini kaitannya sama stok juga teman-teman. Kalau untuk manajemen produknya di bagian sini ya. Jadi ada yang belum dicocokkan atau pencocokan gagal. Oke, jadi misalkan kalau misalkan teman-teman ada produk yang ternyata masuk ke belum dicocokkan atau pencocokan gagal, nanti di sini akan ada keterangan gagalnya seperti ini juga. Ya, seperti ini. Oke, apakah ini produknya gagal di push atau enggak gitu ya. Tapi kalau yang riwayat push ini artinya dia kaitannya sama stoknya teman-teman. Oke, jadi kalau pengikatan produknya itu dari sini, dari manajemen produk, jadi kita bisa lihat pencocokan gagal atau belum cocokannya ketika produk itu sudah connect ya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat, karena produk ini kan tadi include sama stok dan juga harga HPP ya. Nah, stok yang di-push ini apakah berhasil atau enggak? Nah, kita bisa lihatnya di bagian riwayat push produk ini. Itu jadi kalau memang produknya nanti sudah ke push di bagian sini, dia langsung akan muncul juga secara otomatis. Gitu teman-teman ya. Mungkin kita coba cek lagi sebentar. Ah, Oke, nanti paling ini kita coba cek dulu ya teman-teman kenapa ya. Oke, tapi kurang lebih untuk manajemen produk seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman nanti tinggal aktifkan pengaturan yang pengikatan otomatis ini. Nanti teman-teman ke depannya nggak perlu langsung konekin produk secara manual lagi gitu. Kecuali memang ada pencocokan yang gagal. Nanti teman-teman tinggal pastikan aja apakah ada pencocokan yang gagal atau tidak gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya akan kita bahas soal untuk manajemen penjualan ataupun faktor penjualannya. Mungkin dari Kak Lulu boleh dilanjut Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Febrian. Mungkin mau mengingatkan juga untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau ada feedback bisa langsung ditanyakan juga ya di WhatsApp, sorry, di kolom chat. Dan kalau misalnya dari teman-teman juga butuh untuk email, sorry, untuk recordingnya dan kita juga kan ada user guideline ya untuk accurate, boleh dikirimkan alamat emailnya ke kolom chat ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke kita bahas pembahasan selanjutnya untuk stok dan pesanan. Ini aku izin share screen terlebih dahulu sebentar. Oke, nah mungkin boleh confirm dari Kak Febrian apakah share screen aku kelihatan? Sudah Kak Lulu, sudah. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita mungkin bahas dulu mengenai stok ya, teman-teman. Jadi, mungkin dari teman-teman juga bertanya-tanya untuk stok ini seperti apa dengan Gini dan Accurate-nya. Untuk stok Gini yang berhubungan dengan stok di Accurate itu adalah stok gudang ya, teman-teman. Jadi nanti yang akan sync itu adalah stok gudang di sini, bukan tersedia, tapi memang stok warehouse atau stok gudang. Nah, mungkin kita bicarakan dulu mengenai inbound atau barang masuk ya, stok masuk. Untuk penambahan stok di Gini itu baik melalui teman-teman maksudnya edit stok gitu ya, atau misalnya teman-teman ada
edit manual inbound atau juga untuk barang retur itu tidak akan menambahkan stok di Accurate ya teman-teman. Jadi satu-satunya cara untuk penambahan stok itu melalui pesanan pembelian dari Accurate. Jadi kalau di Accurate sendiri kan kita bisa membuatkan pesanan pembelian ya, di mana nanti kita buatkan purchase ordernya, nanti dia akan sync dengan Genie gitu. Jadi inboundnya lewat purchase order. Untuk itu mungkin nanti aku jelaskan lebih lanjut mengenai cara pesanan pembelian dari Accurate agar bisa push ke OMS ya, ke Genie. Ini untuk inbound-nya ya teman-teman. Yang kedua mungkin kita bahas mengenai outbound. Sama dengan inbound, untuk barang yang keluar itu baik melalui edit stok manual atau manual outbound tidak akan mengurangi stok di Accurate. Jadi satu-satunya cara untuk memotong stok di Accurate adalah dengan pesanan di Genie. Nah, untuk pesanannya sendiri, ini kita ada dengan beberapa tahap ini ya teman-teman. Ada pending payment, paid, ready to ship, sampai yang delivered. Ini dan cancel dan return juga. Ini ketika memang barangnya sudah masuk ke shipping, pesanannya ini sudah ke shipping, anggapannya sudah diserahkan oleh kurir ya teman-teman keluar dari gudang, baru dia akan membuatkan sales invoice gitu. Jadi untuk ketika memang pesanannya masuk, misalnya udah masuk ke paid gitu ya, atau ke ready to ship itu dia belum memotong data stok di Genie di Accurate-nya. Jadi belum dibuatkan untuk sales invoice-nya. Ini untuk sampai delivered, lalu untuk yang return, untuk return juga ketika ada barang atau pesanan yang dikembalikan, itu juga harus dibuatkan manual adjust ya di Accurate-nya gitu. Kurang lebih untuk outbound pesanan seperti itu. Nah, ini untuk inbound dan outbound stok ya, teman-teman. Jadi memang hanya dua cara untuk inbound. Pertama, itu teman-teman harus buatkan pesanan pembelian dulu atau purchase order agar barangnya atau stoknya bisa inbound di Genie. Lalu untuk pesanan barang yang keluar itu adalah barang yang pesanan ketika sedang dikirim baru akan push ke Accurate-nya dan akan memotong data stok di Accurate-nya. Lalu mungkin kita bisa lanjut mengenai fitur pesanan ya teman-teman. Jadi untuk fitur pesanan sendiri ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi gitu ya. Nah ini kita untuk lengkapi sendiri kita bisa sebenarnya langsung ke setting, langsung ke accounting aja, atau dari teman-teman ke integration juga bisa ya. Jadi kita buat aturan dulu untuk manajemen konfigurasinya. Kalau tadi mungkin sudah dijelaskan juga dari Kak Febrian mengenai warehouse mapping dan store mapping, ini mungkin akan aku bahas mengenai stoknya dan untuk pengaturan-pengaturan lainnya. Yang pertama, ini mungkin teman-teman harus lengkapi dulu yang pasti untuk ini ya store mappingnya juga ya. Jadi ketika toko lalu untuk produk dan gudangnya ini belum mapping, otomatis nanti ketika ada pesanan pun jatuhnya tidak masuk ya ke accurate-nya ya teman-teman. Jadi memang harus dipastikan terlebih dahulu. Lalu ini di sini untuk stoknya sendiri, dia akan push ketika integrasi pertama dengan Genie Accurate, dia akan push dari Genie Stock ya teman-teman. Kita belum bisa untuk push dari Accurate stoknya gitu. Dan ini juga untuk pesanan sales invoice itu kita juga baru bisa terbuat ketika memang sedang dikirim. Lalu mungkin dari teman-teman bisa mappingkan terlebih dahulu untuk informasi ini ya pembayaran di bawah. Pertama ada tax settings, lalu shipping fee, itu nanti teman-teman bisa lengkapi dulu. Nah ini sebenarnya dari mana datanya? Ini sebenarnya datanya ya harus dari teman-teman buatkan terlebih dahulu ya di COA-nya ya, di chart of account. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cek misalnya di buku besar ini, di chart of account, oke sebentar. Oke teman-teman bisa langsung ke buku besarnya ya. Di sini teman-teman harus buatkan terlebih dahulu untuk akun chart of account-nya. Oke, sebentar. Nah, di sini nanti misalnya kita mau cek untuk shipping fee ya. Nah, ini seperti datanya ini kok semuanya akan muncul di chart of account. Misalnya kita cari shipping fee. Nah, ini nanti seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi memang kita harus terbuatkan terlebih dahulu. Atau misalnya komisi ya.
Ini harus kita buatkan terlebih dahulu agar termapping ya antara yang di Gini atau dari marketplace-nya dengan yang di Accurate-nya gitu. Biasanya memang untuk pengisiannya sendiri itu lebih ke komisi, service, dan untuk shipping fee juga. Oke, ini sih udah ya, service. Nah, ini nanti teman-teman bisa pastikan dulu di chart of account-nya. Lalu nanti teman-teman bisa lengkapi di sini. Misalnya ini untuk shipping fee, lalu mungkin aku juga mau isi untuk commission fee-nya ya. Komisi. Lalu di sini service fee, aku isi juga service fee mapping. Oke, nanti kalau sudah teman-teman bisa save updates aja. Oke, kita bisa cek lagi. Di sini harusnya sudah sesuai ya untuk mapping biayanya. Oke, nah jadi ketika kita setelah semua setting ini dilakukan, maka semua pesanan di Gini yang sudah kita mapping itu yang dan berstatus sedang dikirim akan otomatis terdorong ke Accurate, teman-teman. Dan semua pesanan dari channel di Gini ini bisa dikirimkan ke Accurate menjadi sales invoice ya. Jadi nanti tampilannya dia akan masuk ke penjualan, ke faktur penjualannya. Jadi nanti tampil ketika sedang dikirim, otomatis dia akan masuk ke sini. Lalu di Accurate sendiri nanti akan tampil di sini untuk berdasarkan nomor pesanan. Nomor pesanannya juga udah tampil sesuai dari yang Gini juga ya, teman-teman. Nanti bisa diperhatikan aja untuk pesanan-pesanannya. Lalu di sini ketika kita sudah membuatkan detail untuk nominal pesanan ya, jadi di sini mungkin kita bisa cek. Ini mungkin aku buatkan satu contoh pesanan. Kebetulan aku sudah mappingkan satu pesanan untuk yang manual ya. Kalau misalnya teman-teman belum coba juga manual shop ini atau pesanan manual ini adalah pesanan di luar dari marketplace. Nah, nanti teman-teman bisa buatkan aja. Sebenarnya ini contoh aja kebetulan karena aku nggak ada pesanan dari marketplace. Kita buatkan aja ya di nearly 90 hari. Kita buatkan pesanan manual. Nah, ini sebenarnya bisa langsung diisi aja sesuai dengan kebutuhan dan ini yang wajib diisi di bintang merah. Ini kebetulan aku ada pesanan yang lalu yang mungkin aku bisa jadikan reference order. Ini aku buatkan dari sini. Store store name ya bisa disesuaikan dari tadi ya, teman-teman. Kita kan sudah membuat mapping terlebih dahulu untuk pesanan. Di sini aku buatkan untuk yang manual shop ini ya. Jadi nanti otomatis akan push ke accurate-nya. Oke, lalu di sini bisa aku lengkapi. Nah, di sini mungkin apabila dari teman-teman, mungkin dari marketplace sudah ada data atau biaya shipping fee dan lain-lain, ini aku contohkan aja secara manual, aku buatkan ya teman-teman commission fee, lalu untuk service fee-nya juga ini bisa disesuaikan aja. Nah, ini untuk total ordernya bisa aku masukkan ke order amount ini. Kalau sudah bisa langsung aku save. Seperti yang tadi aku jelaskan juga mengenai pesanan yang bisa push ke Accurate itu adalah pesanan-pesanan yang sudah masuk ke sedang dikirim atau shipping ya teman-teman. Ini mungkin aku arrange shipment dulu untuk proses pesanannya. Oke, dia otomatis akan masuk ke ready to ship ya teman-teman setelah dilakukan atur pengiriman. Selanjutnya ini karena pesanan manual kita bisa secara manual pindahkan ke shipping atau ke delivered gitu. Berbeda dengan yang marketplace ya teman-teman harus di scan receipt terlebih dahulu. Oke, nah ini di sini nanti otomatis pesanannya juga akan push ketika accurate ya teman-teman. Kita bisa pastikan dari sini sebenarnya. Kita bisa cek, teman-teman bisa ke finance, lalu ke accurate. Di sini ada namanya sales invoice. Nah ini di sales invoice sendiri, oke mungkin aku cari di manual shop tanggal 2 ya. Nah, di sini nanti akan muncul ya teman-teman pesanan-pesanannya. Ketika memang sudah sedang dikirim, dia otomatis sudah ke push. Di sini ada tiga tab teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang push. Kalau push itu anggapannya berarti pesanannya sudah push ke accurate ya. Kalau waiting to push memang sedang belum pesanannya sudah dibuat tapi dia belum masuk ke accurate. Sedangkan kalau misalnya push fail, ini karena gagal atau tidak bisa push ke accurate-nya. Nanti di sini akan kelihatan kok teman-teman untuk file resume-nya ya. Misalnya contoh aku buat pesanan tapi untuk SKU-nya sendiri tidak ada di Accurate. Jadi anggapannya tidak belum termapping ya.
Kalau misalnya memang belum termapping, otomatis nanti di sini masuknya ke push fail gitu. Kita bisa cek di sini untuk yang push. Oke, ini mungkin kita bisa langsung cek di sales invoice-nya ya, teman-teman. Oke, kita coba cek. Oke, 2008. Ya, yang ini ya, teman-teman, 2008. Nah, ketika teman-teman klik lalu ke detail order, nanti teman-teman bisa cek ini berdasarkan subtotalnya ya. Jadi ada tadi subtotalnya kan 300, lalu ada shipping fee, commission fee, dan lain-lainnya. Service fee juga ada. Nah, ini semua akan termapping teman-teman di accurate-nya. Ya, ketika memang sudah dimappingkan, ini kan kebetulan sudah sesuai. Nanti teman-teman bisa cek aja. Di sini ada shipping fee-nya berapa, service fee mappingnya berapa, dan beban komisinya berapa. Gitu. Jadi nanti sesuai dengan yang sudah kita mappingkan ya teman-teman data-data biayanya ini. Gitu. Lalu mungkin untuk mapping ini sendiri itu ada beberapa pengaturan dari setiap marketplace-nya teman-teman. Jadi memang nggak semua marketplace itu bisa menampilkan commission fee dan service fee gitu ya. Ini mungkin aku buka untuk di user guideline ya. Ini kita juga ada user guideline ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti butuh, boleh kirimkan aja emailnya ke kolom chat. Jadi tampilannya seperti ini sebentar. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih mapping fee di Gini dan Accurate. Untuk Shopee saat ini kita udah bisa sesuai ya. Jadi shipping fee, ini commission fee dia akan muncul. Jadi tampilannya dia eh, push ke Accurate juga. Karena memang misalnya contoh Tokopedia dan TikTok memang dari Tokopedia dan TikToknya sendiri tidak masuk ya teman-teman commission fee dan service fee-nya ke Gini sehingga memang harus tidak akan muncul juga di Accurate gitu. Kalau dari Gini ya teman-teman. Lalu untuk yang tadi aku buatkan itu adalah manual shop. Jadi pesanan manual di luar dari marketplace ini juga sudah eh, sesuai ya dengan yang mapping accurate-nya. Paling yang ini ya teman-teman mungkin yang Shopify. Jadi kalau di Gini sendiri kita kan sebenarnya bisa untuk edit untuk komisi ya beban komisi ini. Teman-teman bisa ke order setting lalu di commission settings. Jadi nanti teman-teman ketika sudah edit atau sudah buatkan persentase komisi di Shopify-nya, nanti otomatis ketika dibuatkan pesanan dia akan push sesuai dengan commission fee-nya ini ya, teman-teman. Gitu. Jadi nanti data komisinya itu untuk yang Shopify akan masuk sesuai dengan persentase yang sudah teman-teman atur di Gini-nya. Gitu. Lalu ini kurang lebih mengenai mapping ya, teman-teman. Nah, di sini ketika memang pesanannya sudah masuk ke Gini ya, teman-teman, sorry, ke Accurate, kita cek ya. Nah, di sini pasti tampilannya itu karena kita belum bisa ini ya, teman-teman, sales receipt ya, di sini nanti tampilannya juga belum lunas gitu. Jadi harus di dalam keadaan outstanding. Jadi memang harus dilunaskan terlebih dahulu. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman bisa langsung di penerimaan penjualan ya di sales receipt. Nanti di sales receipt ini teman-teman bisa pilih aja, sorry sebentar. Oke, sebentar. Teman-teman bisa pilih dulu pelanggannya. Misalnya aku buat ya pelanggannya Gini. Nah, ini di sini teman-teman bisa langsung ambil aja datanya. Oke, ini kan kebetulan tadi pesanan yang sampai tanggal 2 ya. Teman-teman bisa langsung contoh mau teman-teman semuanya lunaskan karena memang datanya sudah lunas itu bisa. Atau misalnya contoh teman-teman mau lunaskan yang 3 ini dulu itu bisa. Caranya seperti apa? Langsung disesuaikan aja. Ini totalnya ada 2.500 ya. Teman-teman bisa isi aja di sini 2.500. Gitu. Nanti otomatis ketika sudah di-save di faktur penjualan dia juga udah berubah menjadi lunas ya teman-teman seperti ini gitu. Jadi memang tampilannya karena kita belum sales bisa sales receipt ya teman-teman harus diubah secara manual dulu ketika yang pesanan-pesanan belum lunas menjadi lunas
Kurang lebih seperti itu untuk caranya pengubahannya. Nah, ini mungkin kita bisa lanjut mengenai cara pembuatan pesanan pembelian ya. Jadi kalau di Gini sendiri sekarang udah teman-teman bisa akses purchase order atau pesanan pembelian dari Gini. Tapi pesanan pembelian yang dibuat di Gini ini tidak akan membuat penerimaan barang di Accurate-nya ya teman-teman. Jadi tidak akan mempengaruhi harga produk juga di Accurate-nya. Nah, caranya seperti apa agar sync? Teman-teman harus buat terlebih dahulu pesanan pembeliannya di Accurate. Caranya, teman-teman ke pembelian. Di sini ya, teman-teman ada buat aja pesanan pembelian ini. Jadi ketika teman-teman buatkan pesanan pembelian seperti biasa ya, jadi teman-teman buatkan di Accurate, otomatis nanti akan push ke Gini juga. Tapi harus disesuaikan juga dengan supplier yang memang sudah teman-teman ini ya mappingkan. Misalnya seperti ini supplier Jakarta. Nanti di sini teman-teman bisa cari aja barangnya apa. Aku contoh mau buat kertas. Oke, aku mau inbound kertas. Nah, ini di sini bisa diisi aja kuantitasnya berapa. Contoh aku mau masukkan 2.000. Harganya satunya 200. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Oke, nah ini gudangnya juga disarankan diisi ya teman-teman karena balik lagi ketika memang gudangnya ini teman-teman pakai beberapa di accurate-nya sedangkan belum dimappingkan ke satu gudang di Gini otomatis nanti tampilannya abnormal. Jadi teman-teman harus sesuaikan juga untuk gudangnya yang sudah dimappingkan ke Gini. Kalau sudah boleh lanjut. Oke, ini sudah dibuatkan ya teman-teman untuk pesanan pembeliannya. Ketika memang pesanan pembeliannya sudah dibuatkan, otomatis dia nanti akan push ke Gini juga. Teman-teman bisa cek di purchase, lalu di purchase order. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke sini ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa cek misalnya memang ada pesanan yang abnormal. Nanti di sini kelihatan ya, teman-teman. Kalau misalnya memang ada pesanan abnormal tadi kayaknya belum. Oke, ini belum aku save. Oke. Ah, oke. Di sini kalau misalnya alamatnya belum diisi harus diisikan terlebih dahulu. Ini isi alamatnya dulu. Untuk isi alamat bisa di sini ya, teman-teman. Jalan contoh. Oke. Oke. Pesanan pembelian udah dibuat. Kita bisa cek lagi ke purchase order. Di sini. Oke, ini udah muncul ya teman-teman. Pembuatannya ini untuk nominalnya 360.000 udah sesuai. Nah, jadi anggapannya ketika teman-teman buatkan purchase order di Accurate, otomatis dia akan push ke Gini, dia akan masuk ke draft terlebih dahulu teman-teman. Nah, kalau di Gini sendiri sebenarnya ada beberapa ini ya menu anggapannya tahap ya. Jadi nanti ketika memang sudah di draft, ini teman-teman bisa langsung submit aja. Jadi ketika submit otomatis nanti untuk pesanan atau tugas inbound-nya itu akan langsung terbuat. Teman-teman bisa langsung submit. Oke. Nah, nanti di sini teman-teman bisa cek untuk di manajemen inbound-nya. Caranya teman-teman ke warehouse, lalu nanti di sini kita langsung ke inbound. Untuk sekarang inbound management juga udah ada dua ya teman-teman. Ada yang manual inbound list dan juga untuk purchase inbound. Ini bisa langsung teman-teman inbound aja. Misalnya contoh ini ternyata ada 2.000 ya teman-teman. Misalnya contoh aku mau masukin ternyata yang datang baru 1.000. Ini teman-teman bisa partial inbound aja. Nah, nanti di sini tampilannya dia akan sebagian diproses teman-teman. Nah, seperti ini ya. Masih sebagian diproses. Jadi memang harus diselesaikan dulu. Ini case-nya apabila memang teman-teman mau partial inbound. Nanti kalau misalnya sudah, teman-teman bisa langsung inbound kan aja keseluruhannya. 1.000 ya sisanya. Kalau sudah bisa komplit inbound. Oke, nanti otomatis di sini tampilannya ketika memang sudah komplit ya, dokumen statusnya, teman-teman bisa cek di sini untuk statusnya bukan sebagian inbound tapi terproses. Gitu. Jadi sudah selesai diproses ya. Gitu. Nah, di sini mungkin kita bisa bahas untuk purchase inbound. Untuk purchase order sendiri, di sini ada beberapa ini ya. Ketika memang sudah in transit, ini memang sedang dalam proses inbound. Tadi kalau misalnya dia sedang partially ya, teman-teman, misalnya dimasukin 1.000 dulu, dia akan masuk ke sini. Lalu kalau sudah selesai, ini di sini ya, sudah supplier Jakarta tadi yang PO number-nya ini
sudah selesai. Nah, di sini kita ada beberapa reason kenapa abnormal. Di sini sebenarnya kelihatan abnormal karena gudang. Jadi memang ketika memang abnormalnya di sini kelihatan ya di bagian gudang, teman-teman harus ubah informasi pesanannya dulu. Jadi harus disesuaikan dengan gudang yang sudah dimappingkan di tadi di manajemen konfigurasi. Kalau memang sudah sesuai, harusnya memang nanti akan masuk ya teman-teman ke draft bukan ke abnormal. Lalu ada beberapa lagi reason yang lain, misalnya teman-teman ini produknya atau suppliernya belum dibuatkan. Jadi ketika teman-teman udah isi di Accurate suppliernya apa, teman-teman juga harus buatkan di sini ya untuk supplier manajemennya. Caranya teman-teman langsung bikin aja new supplier, disesuaikan aja nama suppliernya apa. Yang wajib diisi sebenarnya yang bintang merah. Jadi teman-teman bisa isi supplier name-nya, lalu supplier code-nya. Kalau supplier code sendiri ini teman-teman bisa isi secara manual atau kita bisa auto generate ya. Kalau auto generate nanti tampilannya dia S 000 dan selanjutnya 8 gitu ya. Ini disesuaikan dari total teman-teman sudah membuatkan supplier gitu. Lalu di sini kurang lebih untuk abnormal reasonnya itu ya. Jadi untuk pesanan dan stok sebenarnya sudah semuanya dijelaskan. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi Q&A ya teman-teman. Dari teman-teman mungkin udah ada pertanyaan. Oke, mungkin kita bisa tunggu ya Kak Febrian ya Iya, sampai jam boleh empat kalau belas lima puluh tiga. iya boleh. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu ya. Kita kasih waktu sekitar 1 menit untuk teman-teman tanyakan pertanyaan teman-teman gitu terkait materi yang kita sampaikan tadi. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, di sini juga saya pengen coba jelaskan ya teman-teman tadi untuk yang ketika teman-teman ingin melakukan pencocokan produk, itu nanti produknya bisa dipastikan apakah statusnya sudah berhasil dicocokkan atau belum ya dari bagian manajemen produk ya. Nanti ketika teman-teman produknya memang statusnya sudah berhasil dicocokkan, itu teman-teman bisa cari di Accurate-nya bisa menggunakan nama produk ataupun SKU-nya ya. Jadi tadi di awal saya coba search pakai nama produknya tapi produknya nggak muncul, jadi kita coba pakai SKU produknya. Oke, misalkan kita coba ke persediaan ya. Nah, ketika misalkan kita mau cari suatu produk, bisa dicoba ya. Kita bisa pakai SKU produknya ataupun pakai nama produknya. Nah, nanti SKU produk itu akan masuk sebagai kode barang. Kemudian kalau misalkan untuk stok yang dapat dijualnya dari daftar stok yang memang dipunya, gitu. Jadi bisa disesuaikan di sini nanti untuk kebutuhan pencocokan datanya. Ya, jadi yang perlu dipastikan ketika teman-teman mencocokkan produk, itu pastikan masa produknya sudah ada, stok gudangnya sudah ada, dan juga nanti HPP pembelian produknya juga sudah ada. Oke, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan ya. Kalau lu mungkin Mhm. bisa kita mulai untuk sesi Q&A-nya. Kalau lu Oke, silakan. oke Kak. Mungkin kita bisa mulai ini ada pertanyaan dari Kak Henry Gozali ya. Sis kalau paketnya satu hari ada 500 paket mesti satu-satu ya. Ini maksudnya satu-satu untuk diubah menjadi dari outstanding ke lunas atau gimana ya Kak? Boleh konfirmasi? Atau mungkin dari Kakak mau open mic boleh? Oke, ya. Jadi kalau misalnya dari outstanding ke lunas, memang harus satu-satu sih, Kak. Ini mungkin aku izin untuk share screen lagi ya, sebentar. Oke, tadi ya dari yang penjualan ini memang teman-teman untuk proses dari outstanding atau belum lunas ke lunas memang harus satu-satu. Jadi ini kita sebenarnya pengaturannya berdasarkan pelanggan. Jadi misalnya dari kakak pelanggannya itu cukup satu gitu ya. Misalnya hanya satu pelanggan aja. Itu berarti teman-teman atau kakak bisa langsung sekaligus semuanya gitu ya. Misalnya saya ambil. Misalnya kakak punya ada pesanan 500. Jadi teman kakak dari kakak boleh langsung secara otomatis klik secara massal aja lalu lanjutkan gitu Kak. Jadi nggak maksudnya nggak perlu satu-satu ya gitu. Kurang lebih seperti itu Kak. Mungkin dari Kak Hendy apakah terjawab? Boleh konfirmasi? Oke, baik Kak. Oke, lalu di sini juga ada pertanyaan ya. Kebetulan
DM tadi dari Kak Martinus. Jadi mungkin aku bahas bareng-bareng ya Kak, biar dari teman-teman yang lain juga bisa tahu. Disebutkan Gini akan push pesanan yang selesai ke Accurate menjadi sales invoice. Sales invoice yang terbentuk akan jadi satu SI atau masing-masing per order jadi SI. Jadi memang kalau misalnya pesanannya eh, maksud mungkin aku mau confirm aja ya Kak. Jadi untuk dari maksud Kak Martinus ini apabila memang satu kali push itu menjadi satu SI atau setiap orderan menjadi satu SI gitu ya. Apakah sesuai atau tidak? Kalau misalnya memang iya, jadi satu orderan menjadi satu SI ya Kak. Jadi nanti ketika dari kakak udah buatkan beberapa pesanan, otomatis beberapa pesanan itu jadi beberapa SI, sales invoice-nya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Kak Martinus boleh confirm apakah pertanyaannya sesuai atau oke baik. Baik Kak, lalu mungkin aku akan bahas yang nomor kedua dari Kak Martinus juga tanya koneksi akun toko ke COA. Ini COA untuk mencatat apa? Penerimaan dana atau penjualannya? Lebih ke eh, mungkin aku boleh nanti confirm dulu ya Kak. Ini maksudnya COA-nya kan ya. Kalau COA sendiri kan sebenarnya lebih pengaturan dari biayanya ya Kak. Jadi ketika biaya yang masuk ke di sini, nah ini service fee-nya ketika memang biayanya akan masuk dari marketplace, misalnya dari marketplace seperti dari Shopee kan udah ada ya commission fee, shipping fee, nanti otomatis di Gini, di Accurate-nya juga akan terbentuk itu biaya-biayanya. Oke, ini dari Kamar Dinas angkat tangan apakah boleh? Oke, boleh boleh open mic Kak. Bentar ya. Oke, silakan Kak. Oke, makasih kesempatannya. Iya Kak. Untuk terkait pertanyaan yang pertama itu kan Hmm, tadi masing-masing order itu kan jadi sales invoice ya berarti. hmm, hmm. Jadi kita sebut aja misalkan ada 500 order satu hari. Berarti akan ada 500 SI yang terbentuk di Accurate gitu ya. Nah, itu ada limitasi nggak ya terkait dengan masalah banyaknya SI ini ya? Artinya limitasi baik dari di Gini maupun di Accurate-nya sendiri. Saya Eh, khawatir, hmm. kekhawatiran kita gini, karena ketika kita dapat 500 order satu hari, setahun itu kita akan punya 180.000 order, ya kan? Apakah itu nanti pengaruh ke kinerjanya si Accurate jadi tambah lemot atau apa atau gimana? Itu ada limitasinya nggak? Berapa berapa order sih yang sebenarnya bisa diproses? Oke, ini eh, mungkin saya bantu jawab ya Kak ya. Ya, Untuk memang kita setiap integrasi ada istilahnya KPS ya Kak. Jadi KPS itu data yang bisa ditransfer antara satu party ke third party lainnya gitu ya. Memang ada sudah pasti ada limitasinya. Cuman untuk accurate ini kita belum tahu untuk angka pastinya berapa KPS yang bisa didapatkan. Jadi KPS itu biasanya hitungannya per detik. Contoh misalkan dari marketplace ya Kak, misalkan kita taruh Shopee ya. Shopee itu bisa kasih KPIs ke kita misalkan 20 pesanan per detik. Jadi artinya 1 menit bisa ada sekitar ya 1.200 pesanan seperti itu. Jadi kalau untuk bicara limitasi memang ada ya untuk KPIs sendiri. Tapi kalau untuk angka pastinya kita memang belum ada Kak. Cuman selama accurate-nya traffic-nya pun tidak ada masalah, seharusnya sih untuk sinkronisasinya sudah real time ya gitu. Jadi tidak akan ada kendala delay gitu. Cuma memang kalau misalkan nanti ke depannya ada delay yang kakak alami, itu nanti paling kita bantu ngecekkan dulu apakah memang dari traffic-nya lagi overload atau dari Gini-nya memang ada kendala sih Kak, seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab Kak Martinez? Nanti mungkin sambil kita take notes juga ya Kak untuk angka pasti KPS-nya berapa di accurate itu. Gitu. oke. Oke baik Kak. Mungkin kita bisa. Oh ya, boleh. Oke, Oke, boleh silakan Kak. oke. Terkait tadi KPS ya, ini kemarin kemarin saya juga
ada problem soal KPS nih. Ini yang mau saya tanyakan, KPS tadi itu kan diberikan oleh marketplace gitu ya. Betul, Nah, Kak. eh, KPS yang diberikan dari marketplace ke Gini itu misalkan tadi 20 order per second gitu ya. Iya. Ini berlaku untuk satu customer Gini 20 order per second atau Mm-mm. 20 order per second itu untuk semua kliennya Gini nih. Untuk keseluruhan, Kak. Cuman memang ini kan Untuk angkanya variatif ya Kak untuk masing-masing marketplace. Maksudnya tadi yang saya jelaskan 20 per second itu hanya umpama saja. Jadi tidak pasti 20 untuk per ya masing-masing ya. market. Berarti KPS yang diberikan itu bukan dedicated ke satu klien gitu ya. Iya, buka. Tapi satu party Kak. Jadi ke Gini. Hmm, Mm-mm. oke oke. Jadi dan range-nya per masing-masing third party pun itu variatif ya. Jadi nggak bisa kita Ya, samakan. Jadi untuk yang accurate ini mungkin kita perlu pastikan dulu untuk berapa angka pastinya. Seperti itu Kak. oke. Ada Lalu lagi mungkin dari Kak? tadi untuk yang pertanyaan kedua ya, saya koneksi akun toko yang tadi ini mungkin boleh boleh di show ke yang pengaturan koneksi ya. Ke pengaturan koneksi tadi kan setelah setelah kita mengkonekkan gudang itu kan di bawah ada koneksi toko ya. Ada toko, kemudian di sampingnya toko itu ada chart of account di mana itu ada kas kecil. Nah, ini sebenarnya koneksi account ini untuk koneksi COA-nya ini untuk apa? Apakah untuk akun penerimaan dananya atau mencatat penjualan dari si toko itu? Iya, sebenarnya lebih ke penerimaan pembayarannya ya, Kak. Jadi kalau di Accurate itu chart of accounts ini lebih ke Oh, akun penerimaannya gitu. Jadi penerimaan pembayaran. ya Oke. alokasinya itu mau dialokasikan ke COA apa. Misalkan memang ada beberapa COA yang Kakak gunakan ya di satu company atau satu bisnis. Nah, itu nanti bisa dibagi-bagi lagi di Accurate-nya. Oke, oke. Noted. Oke. Thank you. Oke, terima kasih, Kak. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Teman-teman di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Devon Katan ya. Pertanyaannya, kalau kami pakai WMS, bagaimana Kak untuk proses inbound-nya? Oke, kalau proses inbound-nya tadi seperti yang dijelaskan Kak Lulu Kak. Jadi sebenarnya tetap buat untuk purchase order-nya atau pembuatan pesanannya tetap dari Accurate terlebih dahulu ya. Jadi dibuatkan dari Accurate, kemudian nanti si pesanan pembelian ini akan muncul di sini. Ya, setelah di Gini itu nanti akan ke-push juga ke WMS gitu. Jadi ketika teman-teman sudah menggunakan Gini WMS ya, ketika ada pesanan pembelian yang sudah dibuatkan, pesanan pembelian tersebut akan otomatis ke-push ke Gini WMS juga. Ya, seperti yang ditampilkan nanti oleh Kak Lulu. Jadi nanti proses inbound-nya tetap akan dari Gini WMS. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini ada satu purchase order yang dibuat tadi dan dia memang nge-link ke Genie WMS. Selanjutnya nanti daftar inbound-nya akan otomatis tercreate juga di Genie WMS-nya. Artinya yang membedakan kalau teman-teman pakai WMS atau pakai Genie OMS saja, proses inbound-nya saja sih Kak yang membedakan. Jadi proses inbound-nya nanti Kakak selesaikannya tetap di Genie OMS. Paling yang membedakan seperti itu. Kira-kira apakah sudah cukup menjawab dari Kak Devon Kak? Kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ditanyakan lagi ya Kak. Oke. Oke, mungkin sambil tunggu konfirmasi dari Kak Devon, Kak, kita move ya ke pertanyaan berikutnya dari Kak Nisa NJ. Oke, kalau misal ada pesanan dari pembeli yang diganti dengan produk lain, bisa diganti lewat Accurate atau Genie. Oke, kalau untuk produk yang dipesan ada pergantian, Kakak pergantiannya tetap dari Genie ya, Kak. Karena untuk pesanan itu penerimaannya tetap dari Genie, dan di Genie sendiri kita sudah support untuk lakukan pergantian produk ya. Jadi nanti kakak bisa cek di bagian pesanannya. Nah, di masing-masing pesanan itu nanti ada opsi atau ada pilihan untuk edit product info. Nah, nanti di situ ada replace product. Jadi sebelum kakak proses, kakak bisa ambil dulu nih atau bisa rubah dulu produk terbarunya ya di bagian sini. Jadi kakak bisa search produknya yang terbaru atau misalkan kakak bisa klik replace yang di bagian kanan aja langsung gitu. Nah, tapi untuk pergantian produk ini hanya bisa dilakukan ketika pesanan itu belum diproses atau belum diatur pengiriman ya, Kak. Jadi kalau statusnya memang sudah diatur pengiriman, tidak bisa diganti lagi untuk produknya. Kenapa? Karena once dia udah diatur pengiriman itu kan istilahnya untuk booking code ordernya sudah muncul ya, atau nomor resinya sudah tercreate di marketplace-nya. Jadi tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Jadi kalau misalkan kakak mau ada perubahan produk, bisa pastikan ya
untuk em, bisa dirubahnya sebelum diatur pengiriman. Oke, kurang lebih seperti itu ya dari Kak Nisa. Mungkin apakah sudah cukup menjawab, Kak? Bisa konfirmasi ya Kak Nisa NJ untuk pertanyaannya. Kayaknya ada pertanyaan tambahan dari Kak Devonka ya, mungkin sambil menjawab tadi untuk pertanyaan sebelumnya. Berarti PO bisa dibuat dari Accurate atau Genie untuk complete inbound tetap dari WMS ya. Betul Kak. Kalau untuk PO-nya tetap dari Accurate ya Kak. Cuma nanti untuk proses penerimaannya nanti akan masuk ke Genie sih gitu. Jadi kalau untuk complete inbound-nya tetap dari WMS betul. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan setelahnya ya. Dari Kak Devonka mungkin boleh confirm dulu apakah sudah menjawab. Oke. Oke, baik Kak Devonka. Kembali kasih Kak. Oke, ini ada pertanyaan tambahan. Mungkin kita bahas dulu ya dari Kak Nisa NJ yang tadi. Kalau misal sudah terproses, solusi lain untuk mengubah ke produk lain gimana Kak? Kalau misalnya sudah terproses ya Kak. Jadi anggapannya memang harus dimanuali Kakak adjust sendiri. Jadi untuk produknya nanti di Gini-nya sendiri Kakak adjust untuk yang barang yang keluar itu atau barang yang diganti itu di outbound-kan secara manual. Lalu nanti Kakak juga perlu adjust di accurate-nya gitu ya Kak. Harus manual gitu Kak. Mungkin dari Kanisa apakah menjawab. Jadi misalnya tadi ya Kak, barang A itu diganti dengan barang B. Otomatis nanti Kakak harus edit secara manual. Barang A ini Kakak inbound-kan lagi karena memang dia tidak seharusnya keluar ya. Lalu Kakak berarti inbound-kan untuk barang yang B. Gitu Kak. Oke, baik Kak. Kembali kasih. Mungkin kita bisa bahas untuk pertanyaan selanjutnya ya. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Kanisa. Kak, kalau uji stok dari Gini ke Accurate, kalau misal beda, nanti selesainya akan masuk ke akun apa ya? Oke, sebentar, Kak. Ini maksudnya adjust stock. Sebenarnya kayak gini Kak, balik lagi. Untuk adjust stock sendiri, dari Gini itu nggak bisa ya Kak, ke Accurate. Kalau misalnya Kakak inbound manual, lalu Kakak outbound manual, itu tidak bisa kita adjustkan, lalu bisa sync ke Accurate itu tidak. Jadi satu-satunya untuk adjust stock tuh emang di awal Kak, untuk stok gudangnya. Ketika Kakak memang pertama kali integrasi, itu Kakak inbound kan, itu datanya dan memang sudah mapping ya untuk produknya antara di Gini dan Accurate itu nanti otomatis stoknya akan sync. Sedangkan kalau misalnya kakak ada perbedaan untuk stoknya, ada edit manual, inbound manual atau outbound manual, itu memang nggak adjust ke accurate-nya ya kak. Gitu. Jadi memang harus adjust manually lagi di accurate-nya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Kanisa apakah menjawab? Oke, sambil tunggu confirm dari Kanisa, boleh kita lanjut ya? Oke. Oke, baik Kanika. Oke, baik Kanisa. Kita mungkin bisa lanjut ke sebentar. Oke, kalau ada barang return atau cancel, oke ini dari pertanyaan dari Kak Handri ya. Kalau ada barang return atau cancel dari konsumen, nanti di pencatatan accurate-nya gimana ya? Nah itu nanti pencatatannya memang harus di-adjust manually ya Kak. Jadi kita mungkin bisa cek di sini juga. Nanti kita berikan juga. Jadi ketika memang untuk di Gini, ketika memang pesanan yang memotong data stok di Accurate itu ketika sudah shipping. Untuk return atau refund itu harus adjust manually ya. Jadi even di ERP dan Accurate juga harus adjust manually. Gitu Kak. Dari Kak Henry mungkin apakah menjawab? Boleh konfirmasi? Oke, baik. Kembali kasih Kak. Mungkin kita bisa lanjut ya. Eh Pertanyaan dari Kak Zuliana. Kak, untuk proses di luar pesanan seperti peminjaman sampel grades untuk influencer, rekomendasinya proses seperti apa ya?
Oke, ini maksudnya berarti untuk dari Genie ke Accurate-nya ya, Kak. Sebenarnya balik lagi Kak, yang tadi sudah aku buatkan. Jadi selain dari pesanan marketplace, kita kan juga bisa buat untuk pesanan manual ya. Jadi bisa dari pesanan offline atau misalnya Kakak mau buat kasih sampel gratis untuk influencer, itu sebenarnya Kakak bisa langsung aja buat pesanan manualnya. Nah, sebelumnya mungkin Kakak boleh pastikan pesanan manualnya ini sudah Kakak mapping seperti yang tadi ya, Kak. Di sini Kakak boleh setting dulu untuk mappingannya. Jadi untuk pesanan manual ini seperti ini ya, Kak, yang saya sudah buat. Jadi pesanan manualnya Kakak buat terlebih dahulu, dimappingkan. Nanti kalau misalnya sudah, Kakak bisa langsung buatkan pesanan manualnya. Nah, ini mungkin dari Kakak juga belum tahu. Kalau belum tahu untuk pembuatan manual shopnya seperti apa, Kakak boleh ke add integration. Di sini kita bisa buat custom shop ya atau offline store di sini. Nanti ketika Kakak sudah buat, bisa isikan aja store name-nya. Ke ini country-nya bisa diisi Indonesia. Kalau sudah, nanti teman-teman atau dari Kak Juliana bisa langsung buatkan aja ordernya. Jadi contoh Kakak mau buatkan order anggapannya untuk memotong data stok juga ya Kak. Itu untuk influencernya misalnya. Misalnya aku pakai pesanan yang tadi ya. Ini store name-nya bisa diisi yang tadi manual shop. Yang sesuai dengan mappingan yang sudah dibuatkan ya Kak. Lalu nanti kakak tinggal isi. Dan ini kalau misalnya kakak ada catatan juga bisa ya. Jadi misalnya kakak mau ada remarks, misalnya untuk influencer. Nah itu nanti kakak bisa sesuaikan aja catatannya. Nah otomatis nanti seperti yang sudah dibuatkan tadi ya Kak. Ketika kakak sudah buatkan nanti bisa langsung save aja. Jadi kan otomatis kan pesanannya sudah masuk ke sini, ke Lunas. Nah dari Lunas dari kakak boleh langsung proses sampai shipping. Ketika dari shipping itu nanti otomatis pesanannya masuk ke Accurate ke terbuat self invoice-nya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Dari Kak Zuliana mungkin apakah jelas atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Boleh dikonfirmasi ya, Kak? Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, teman-teman. Tadi pertanyaan terakhir dari Kak Zuliana. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Kak Iren Setia Wijaya. Oke, hai Kak, kalau semisal Accurate-nya sudah berhenti sejak bulan Maret ya dan belum dilanjutkan sampai sekarang. Dan kalau semisal saya integrasi stok dari Gini ke Accurate, apakah stok bulan April ke sekarang ke Sync atau saya harus input manual stok bulan sebelumnya? Oke, untuk stok itu nanti acuannya tetap dari Gini ya Kak. Jadi artinya yang akan ke push ke Accurate itu stok aktual yang sekarang memang ada di Gini. Jadi kalau misalkan kakak punya produk A, di Gini stoknya sekarang ada 10, nah itulah yang akan update ke Accurate-nya. Jadi di Accurate stok produksi SKUA ini akan berubah menjadi 10 juga gitu. Dia artinya stok untuk di bulan April atau sekarang dari bulan April di Accurate itu tuh tidak akan berpengaruh apapun ya. Karena yang akan ke push itu tetap dari Gini stoknya. Jadi pastikan kalau memang kakak ingin melakukan penyesuaian stok sebelum masuk ke Accurate, kakak bisa sesuaikan dulu nih stok di Gininya. Jadi pastikan stok di Gininya sudah sesuai dengan stok yang kakak punya di gudang ada berapa. Gitu. Jadi bisa disesuaikan dulu ya Kak stoknya. Jadi nggak untuk stok di bulan-bulan sebelumnya yang memang Kakak masih ada di Accurate ini tetap akan mengikuti stok di sini nanti setelahnya. Oke, apakah sudah cukup menjawab Kak Iren? Oke, nanti bisa konfirmasi ya Kak Iren untuk tambahannya. Oke, lalu di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Nisa ya. Kak Nisa, Kak, lalu jika suatu order di order ID di sini berubah dari delivered ke cancel, apakah di Accurate juga akan berubah? Tadi ini mungkin kaitannya sama yang udah jelaskan sama Kak Lulu ya. Jadi kalau untuk status pesanannya memang tidak akan ketika untuk cancel ya tetap harus di adjust manually gitu. Jadi kalau memang cancel di Gini sebenarnya stoknya kan akan bounce back lagi ya. Nah nanti kakak bisa mungkin tinggal cancel aja untuk status orderan di Accurate-nya gitu. Jadi bisa disesuaikan aja statusnya di Gini apa. Kalau memang statusnya itu cancel tadi bisa langsung disesuaikan juga di Accurate-nya secara manual ya. Nah, ini mungkin yang sedang dijelaskan oleh Kak Lulu.
Oke, nanti kita tunggu sampai login lagi ya, teman-teman. Jadi yang perlu dipastikan pertama oleh Kanisa itu status orderan di Genie-nya ya. Apakah di marketplace, misalkan di marketplace sudah cancel statusnya. Apakah pastikan lagi di Genie statusnya apakah memang sudah benar cancel atau belum. Kalau memang di Genie sudah cancel, nanti paling selanjutnya kita tinggal perlu adjust manual dari accurate-nya seperti ini. Jadi kakak bisa langsung eh, disesuaikan saja atau mau dihapus pun datanya bisa juga nggak masalah gitu. Data untuk sales invoice-nya bisa langsung dihapus saja. Itu sih sebenarnya. Jadi tidak akan terkoneksi secara otomatis ya Kak. Jadi untuk kaitan pesanan di Genie dengan Accurate itu cuma mengirim sales invoice saja. Jadi tidak akan merubah status pesanannya sendiri di Accurate. Gitu. Jadi yang dikirimkan dari Genie itu hanya sales invoice-nya saja. Untuk merubah sales invoice-nya dari Lunas pun harus dilakukan secara manual di Accurate-nya. Begitupun kalau memang ada perubahan status orderan di Marketplace atau di Genie. Sehingga di Accurate-nya perlu di-adjust secara manual juga. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya dari Kanisa. Oke, mungkin ini tadi menjawab pertanyaan dari Kak Martinez juga ya Kak. Kebetulan saya udah dapat info dari tim kita untuk KPS-nya Accurate sendiri saat ini karena baru integrasi di awal ya. Untuk angka KPS-nya di sekitar angka 5 sampai 8 data per second Kak yang bisa dikirimkan satu sorry, Accurate itu di 5 second Kak. Sorry ya. Jadi accurate-nya untuk KPS itu baru di 5 data per second sih gitu. Jadi itu mungkin untuk kedepannya apakah bisa bertambah KPS-nya kita belum bisa kasih kepastian ya Kak. Cuman nanti paling kalau memang ada development ya sudah pasti nanti kita akan infokan juga gitu. Tapi untuk saat ini karena baru juga integrasinya angka KPS-nya di angka 5. Oke, mungkin itu sedikit informasi tambahannya ya. Kalau tidak ada kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tadi terakhir dari Kak Nisa ya. Oke, kita lanjut ke Kak Tessa. Sini ada pertanyaan, Kak. Kami kan setting promo bisa berubah-ubah ya, nggak menentu. Apakah di accurate-nya langsung ubah harganya atau mesti manual juga ya? Em, untuk promo yang dimaksud promo apa, Kak? Mungkin boleh konfirmasi. Apakah promo campaign atau promo toko atau memang promosi harga coret? Ya, kira-kira bisa dijelaskan. Atau dari Kak Tessa mau open mic juga boleh, bisa request open mic ya. Kira-kira bisa lebih dijelaskan lagi, Kak, maksudnya gimana untuk yang promo ini? Oke, harga coret ya. Kalau harga coret sebenarnya nanti adjustnya dari Gini langsung sih Kak gitu. Jadi kalau memang Kakak sebelumnya udah buat template harga coret atau promosi di Marketplace, di Gini pun yang muncul harganya tetap harga coret. Jadi artinya ketika ada pembuatan orderan, nanti udah akan include harga aktual produknya berapa dan harga diskonnya berapa gitu. Jadi sudah terinclude berdasarkan pesanannya. Tadi kan sudah ada pemotongan mappingnya juga ya dari Kak Lulu ya. Mungkin Kak Lulu bisa show tadi yang untuk pengaturannya Kak. Iya. Oke, nah itu nanti di bagian bawah kan ada order settings dan mapping. Nah kalau memang kakak nanti ada beberapa misalkan tambahan ya, atau misalkan ada promo gratis ongkir ataupun lain-lain, atau misalkan ada potongan lain-lain, atau ada rebate, nah itu teman-teman bisa input di bagian sini. Jadi bisa disesuaikan aja gitu. Cuman tadi untuk ketentuannya kan ada beberapa marketplace yang memang tidak disesuaikan ya. Tapi kalau harga coret sih sebenarnya sudah include sebagai harga produknya langsung sih Kak gitu. Kira-kira apakah sudah cukup menjawab, Kak Tessa? Oke, mungkin sambil oke. Oke, baik Kak. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebentar. Dari under 100. Halo Kak, semisal kita input faktur pembelian, apakah stoknya akan auto connect ke beberapa marketplace seperti Tokopedia dan Lazada dengan jumlah yang sama? Nah, ini maksudnya berarti pembuatan purchase order ya Kak. Kalau misalnya memang pembuatan purchase order dari sini ya, misalnya Kakak buat tadi pesanan pembelian, untuk pesanan pembelian ini akan masuk Kak untuk ke Genie OMS-nya ya. Jadi dia nanti stoknya akan mengikuti stok yang Kakak masukkan. Seperti yang tadi sudah dicontohkan juga Kak. Jadi ketika memang Kakak sudah buat untuk pesanan pembeliannya,
Nanti otomatis dia ketika kakak cari sebentar. Nah ini lalu kakak udah buat di sini contoh. Nanti ketika kakak udah isi kuantitasnya di sini ya di pesanan pembelian itu nanti pasti akan masuk ke purchase order di kita sesuai untuk data stoknya juga dengan jumlah yang sama. Jadi langsung karena kita memang udah dipastikan kembali juga Kak untuk yang di Shopee, Tokopedia dan Lazadanya juga itu SKU-nya sudah sama ya. Jadi sudah mengikat master SKU. Jadi ketika memang produknya udah masuk ke sini di purchase order produknya dengan SKU-nya apa, itu dia otomatis juga akan menambah kuantitinya ya di daftar stok, mengikuti dari SKU yang sudah ditambahkan. Kalau memang SKU-nya sudah sama, pasti dia akan sesuai jumlahnya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Mungkin dari Kakak boleh confirm terlebih dahulu, apakah menjawab? Oke, mungkin sambil kita menunggu, eh, kalau misalkan produknya baru belum diupload ke marketplace itu yang penting sebenarnya produknya sudah dimappingkan Kak. Jadi ketika memang produknya sudah dimappingkan antara Gini di Accurate seperti yang tadi ya Kak dijelaskan dari Kak Febrian juga. Ketika kita sudah mappingkan produknya di finance ini. Nah, di sini ya, walaupun dia produknya sudah ada di mapping kan, udah ada master produknya, walaupun dia tidak ada di marketplace itu tetap sama. Jadi tetap akan bertambah stoknya gitu. Jadi memang syaratnya agar memang bertambah produknya serta stoknya itu harus dimappingkan terlebih dahulu SKU-nya ya Kak antara di Gini dan di Accurate-nya. Arko, oke. Kurang lebih seperti itu Kak. Dari Kakak mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih Kak. Mungkin kita bisa lanjut sebentar. Oke, ini dari Kak Irfan ada pertanyaan. Kak, kalau di fitur OMS, operasi gudang, inventaris gudang, situ kan ada untuk stok opnam. Nah, kita ada aja stok dari situ, itu bakal sinkron ke accurate nggak ya? Itu enggak ya, Kak. Jadi, balik lagi untuk stok yang bisa sinkron ke accurate atau Gini accurate itu perlu dari pertama itu pembuatan purchase order di accurate. Yang kedua itu pesanan yang memang sudah sampai ke sedang dikirim. Kalau yang lainnya seperti SO, stok opnam, atau manually inbound outbound itu tidak akan masuk gitu Kak. Boleh dikonfirm Kak Irfan apakah sudah jelas? Oke, mungkin sambil menunggu dari Kak Irfan, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Hendy. Sebentar, dikira ada fitur penyelesaian produk apabila kita. Oke, dari Kak Hendy ada pertanyaan. Di Accurate ada fitur penyesuaian produk. Apabila kita pakai fitur di Accurate, apakah bisa nanti mengubah stok di Gini? Itu belum bisa ya, Kak. Jadi balik lagi tadi untuk pengaturan atau logik untuk stoknya, pengubahannya itu ini maksudnya penyesuaian produk itu lebih ke stok kan ya, Kak. Jadi memang stoknya itu tadi stoknya itu bisa berubah dari pembuatan PO atau memang ada pesanan yang sudah masuk ke sedang dikirim. Untuk yang lainnya itu apabila ada perubahan di luar dari itu belum bisa sync. Kurang lebih seperti itu, Kak. Dari Kak Andi mungkin apakah sudah jelas? Oke. Oke, baik, Kak. Mungkin kita bisa lanjut sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Zoom user. Kalau misalnya setelah berjalan beberapa bulan stok di Gini, oke, berjalan beberapa bulan stok di Gini dan Accurate tidak sama, apakah bisa diisi ulang dan akan tercatat apa di Accurate untuk stok yang berbeda?
Oke, sebenarnya tadi ini sudah dijelaskan juga ya Kak dari Kak Febrian. Balik lagi sebenarnya untuk eh, stok yang sync itu adalah stok gudang dan memang stok yang pertama kali diintegrasikan Kak. Kalau misalnya di tengah saat itu ada perubahan data, itu harusnya dia nggak asing Kak. Gitu. Dan apabila memang ternyata ada pesanan, tapi pesanan itu belum dimappingkan ya Kak. Misalnya Kakak ada pesanan nih di Genie OMS-nya, tapi data mappingannya yang di manajemen konfigurasi itu belum Kakak mappingkan. Itu juga tetap dia nggak akan masuk gitu. Jadi memang harus dipastikan di awal ini sudah dibuatkan juga untuk mappingannya. Kurang lebih seperti itu Kak. Dari Kakak mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sudah jelas? Nanti boleh dikonfirmasi ya, Kak. Oke. Oke, mungkin aku eh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Alvin Nadiro. Kak, terkait biaya tadi yang dicontohkan kan Shopee sudah ada pembagian biayanya. Untuk Lazada, Tokopedia lain ini biayanya apakah input manual? Sebentar. Per pesanan atau bagaimana Kak? Misalkan Tokopedia ini kan ada dua jenis biaya yaitu biaya langganan, layanan yang berbeda sesuai kategori dan biaya bebas ongkir. Nah, balik lagi sebenarnya Kak, kita memang ada keterbatasan ya Kak, di mana memang tidak semua biaya dari marketplace itu masuk ke kita, sehingga dari kita juga tidak bisa memberikan atau sync dengan accurate-nya. Untuk data biayanya sendiri yang baru bisa sync itu yang tadi sudah dilihatkan nggak? Memang ini baru Shopee ya Kak. Untuk nextnya mungkin kita juga belum tahu apakah bisa atau tidak untuk sinkronisasi di marketplace yang berbeda seperti Tokopedia dan Lazada yang lainnya. Tapi untuk sekarang memang belum bisa Kak. Jadi untuk pertanyaan Kakak, untuk Tokopedia dan lainnya ini untuk biaya ongkir dan biaya layanannya itu belum bisa push ya Kak ke accurate-nya gitu. Jadi memang mungkin harus dari ada adjust sendiri di accurate-nya. Kurang lebih seperti itu Kak Alvin. Nanti tampilannya kurang lebih ini ya Kak untuk mapping biaya Gini accurate-nya itu. Mungkin Oh, dari iya, kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Jadi mungkin ini kita move ke pertanyaan selanjutnya juga dari Kak Iren ya. Mungkin ini agak mirip. Kak, untuk stok yang ke sync berarti hanya stok awal pas integrasi, sales invoice marketplace dan offline dan pesanan pembelian ya. Kalau ada ubah stok karena minus berarti harus secara manual di sini dan akurat. Betul Kak. Jadi memang untuk saat ini kaitannya tadi dari awal integrasi aja untuk acuan stoknya. Kemudian kalau untuk pesanan itu hanya mengirimkan invoice juga. Jadi setelah nanti pesanan diproses baru akan memotong stok. Jadi artinya kalau misalkan ada adjust stok yang di luar pembelian pesanan seperti purchase order yang tadi dijelaskan Kak Lulu, itu harus di-adjust secara manual lagi gitu Kak. Oke, kurang lebih seperti itu ya Kak Iren. Sudah sesuai Kak dengan yang Kakak tanyakan. Oke, kita lanjut dari pertanyaan selanjutnya dari under 100 lagi ya. Ada kalau misalkan produknya baru belum diupload di marketplace bagaimana Kak? Oke, produk baru bisa dibuatkan terlebih dahulu master produknya ya Kak. Jadi master produk itu kan sebenarnya database produk di Genie saja. Jadi kalaupun Kakak buat master produknya terlebih dahulu dan itu tidak ditampilkan ke marketplace, itu nggak masalah. Jadi Kakak bisa buat master produknya dulu di Genie. Kemudian master produknya bisa ditambahkan ke gudang accurate-nya terlebih dahulu. Sehingga nanti di accurate akan otomatis muncul produknya. Gitu ya. Nanti setelahnya baru tinggal diupload ke masing-masing marketplace-nya aja. Nggak masalah. Gitu. Jadi bisa kakak buat master produknya terlebih dahulu ya, Kak. Mungkin dari Kak Ander boleh dikonfirmasi lagi apakah sudah sesuai, sudah menjawab pertanyaannya atau belum. Ya. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Kalau dari Kak Handri Gozali lagi ya, kalau produknya tiba-tiba SKU-nya berubah atau ganti barcode, bagaimana ya baiknya? Oke, jadi yang pertama yang perlu disesuaikan itu master produknya terlebih dahulu Kak. Nah, kalau misalkan Kakak ada melakukan perubahan SKU-nya di marketplace, berarti master produk di izinnya pun harus diganti ya Kak. Ya, karena master produk itu dia tidak bisa diedit SKU-nya. Jadi once Kakak ada perubahan master produk, perubahan SKU di marketplace, artinya master produknya pun perlu dirubah. Jadi kalau misalkan kakak master produknya sudah ada, ya perlu dihapus dulu.
kemudian kakak buat lagi dari SKU yang terbarunya. Nah, nanti selanjutnya tinggal kita mapping lagi aja ke accurate-nya. Nah, nanti di accurate-nya untuk produk yang lama itu bisa dihapus aja juga, Kak. Gitu. Jadi tetap harus dihapus untuk perubahan SKU. Gitu sih. Kira-kira apakah cukup menjawab dari Kak Handri untuk yang perubahan SKU ya, Kak? Jadi logiknya seperti itu. Kalau ada, oke ini lanjutan tambahan pertanyaannya dari Kak Andri. Kalau ada orderan di barcode lama, terus ada barcode baru, gimana baiknya? Berarti di marketplace-nya belum berubah SKU-nya ya Kak, kalau orderannya masih ke barcode lama. Jadi kalau misalkan Kakak ada barcode atau SKU yang baru, seharusnya di marketplace-nya sudah berubah dengan SKU atau kode barcode yang baru sih Kak. Gitu. Jadi pastikan dulu di marketplace sudah mengacu dengan SKU terbaru. Karena orderan itu akan mapping ke SKU yang mana sesuai dari marketplace-nya Kak. Gitu. Jadi Kakak pastikan SKU di marketplace-nya sudah yang terbaru. Kemudian kalau sudah di marketplace SKU-nya sudah terbaru, kakak baru mapping ke master produknya nih. Master produknya dirubah ke SKU yang baru dengan cara dihapus. Kemudian di accurate-nya tinggal di-push lagi aja, diikatkan kembali ke accurate. Gitu. Jadi sebenarnya acuan produk itu akan mengikat ke SKU yang mana dari marketplace-nya. Jadi kalau kakak di marketplace SKU-nya sudah terbaru, dia udah pasti ke yang terbaru sih. Gitu, Kak. Di accurate-nya tetap akan ada Kak produknya ya. Kalau di Gini masa produknya dihapus, apakah di Accurate nanti hilang atau gimana? Nah, di Accurate tetap ada produknya. Jadi perlu dihapus lagi nanti di Accurate-nya. Itu sih Kak paling. Karena kalau misalkan Kakak lepas integrasi Accurate-nya juga di Gini misalkan ya, produk di Accurate tetap ada yang sebelumnya dari Gini gitu. Jadi Kakak perlu hapus dulu sih. Seperti itu Kak kira-kira. Oke. Oke. Ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan dari Kak Nisa NJ ya. Kak, kalau misal di awal di Accurate hanya memasukkan master SKU, sedangkan di Gini master SKU tersebut ada 50 variasi. Apakah saat mapping ke Accurate 50 variasi tersebut, SKU tersebut di Accurate harus dibuat dulu manual? Yang tadi mungkin sudah dijelaskan juga dari Kak Febrian ya Kak. Mungkin aku mau confirm juga. Ini maksudnya adalah master SKU tersebut ada 50 variasi, berarti ada 50 master SKU ya Kak. Jadi kalau misalnya kakak punya 50 master SKU, itu di Gini ada, tapi di market di Accurate-nya belum ada. Ini kakak bisa pakai push and mapping. Gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan juga dari Kak Febrian, kakak boleh ke finance, nanti di Accurate, di sini di product management, di sini akan kelihatan Kak untuk produk-produk mana saja yang sudah termapping, anggapannya yang sudah ada di sini dan di Accurate ya sudah termap. Nah, apabila memang kakak di Accurate-nya belum ada, tapi di Gini-nya sudah ada, ini kakak bisa langsung mapping aja ya. Jadi di sini ada, sorry sebentar. Di sini nanti kakak bisa langsung auto map settings aja. Jadi pastikan dulu untuk produknya ini udah sesuai stoknya dan sudah punya cost-nya sendiri. Untuk HPP-nya boleh dimasukkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi nanti kakak bisa push and mapping gitu. Untuk produk yang sudah ada di Accurate cukup di mapping kan. Tapi kalau misalnya produk yang baru ada di sini tapi belum ada di Accurate perlu di push and map. Gitu. Nanti boleh dicek di sini Kak untuk produk-produk yang sudah mapping apa aja. Nah, nanti kelihatan di sinilah sedang lagi proses mapping misalnya ya. Nah, ini kelihatan di sini misalnya failnya karena apa? Misalnya di accurate-nya memang harus ada MSKU karakternya berapa. Ini yang harus disesuaikan. Jadi memang harus disesuaikan terlebih dahulu. Syaratnya adalah tadi di accurate atau di Gini-nya itu stoknya ada lebih dari nol dan cost-nya atau HPP-nya itu lebih dari nol ya Kak. Jadi nanti ketika Kakak push and map otomatis dia langsung push ke accurate-nya. Kurang lebih seperti itu, Kak Nisa. Mungkin dari Kak Nisa, apakah menjawab pertanyaannya? Boleh dikonfirmasi ya, Kak? Iya. Oke, mungkin ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Jadi kita akan tutup untuk sesi Q&A-nya dan ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Iren ya. Ini sebagai pertanyaan di terakhir di sesi kali ini ya.
Kak, accurate saya kan hanya untuk masuk untuk penjualan marketplace yang statusnya sudah selesai. Kalau semisal langsung sync ke Genie, maka pesanan yang masuk ke accurate itu berstatus sedang dikirim. Itu nggak apa-apa ya. Kalau semisal cancel di marketplace, berarti di accurate statusnya juga cancel. Oke, jadi orderan yang akan masuk ke accurate itu adalah untuk marketplace ya, adalah orderan yang statusnya sudah dikirim ya. Jadi begitu pesanan itu statusnya sedang dikirim, akan terbuat langsung sales invoice-nya tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Lulu. Jadi kalau misalkan dari kakak ingin memproses untuk orderan yang lunas saja, tinggal nanti di accurate-nya untuk merubah si sales invoice-nya ini jadi lunas, kakak tinggal eh, lakukannya setelah status orderan lunas gitu kak. Jadi mungkin seperti itu. Artinya kalau orderan yang masuk ke akhirat itu tetap dari statusnya yang sedang dikirim. Jadi nggak bisa difilter apakah nunggu lunas dulu baru masuk itu nggak bisa sih Kak. Jadi saat ini dia akan masuknya begitu pesanan sedang dikirim. Nah lalu kalau misalkan status orderannya cancel, seperti apa tadi yang seperti saya jelaskan juga ya sebelumnya. Kalau ada orderan cancel, di Genie itu statusnya nanti stoknya akan balik lagi. Nah tapi kalau misalkan di accurate tidak akan berubah statusnya secara otomatis. Jadi kakak perlu adjust lagi di accurate-nya. Artinya sales invoice-nya tinggal kakak hapus saja kalau memang dia ada di cancel. Seperti itu. Atau kakak bisa kasih catatan tambahan di bagian sales invoice-nya. Ini adalah orderan yang cancel. Gitu. Jadi paling perlu dilakukan penyesuaian lagi secara manual ya kak. Apabila untuk ada orderan yang cancel. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dari Kak Iren, apakah sudah cukup menjawab mungkin untuk pertanyaannya? Oke, semoga semoga cukup menjawab ya teman-teman. Jadi hari ini kita udah selesai sesinya di sesi training dan Q&A-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa coba terlebih dahulu ya untuk penggunaan Accurate-nya. Teman-teman bisa trial dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada menemukan kendala, itu teman-teman bisa langsung tanya ke WhatsApp grup saja ya teman-teman. Jadi kita nanti ada tim support kita yang akan bantu dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam setiap hari. Jadi teman-teman bisa langsung tanyakan saja kalau memang ada kendala seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah join. Tadi ada beberapa teman-teman yang sudah cantumkan emailnya juga ya. Nanti untuk teman-teman yang sudah kirimkan email, kita akan kirimkan video training hari ini beserta juga dengan guidelines penggunaan Genie dan Accurate-nya yang tadi ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman kalau memang masih ada yang pengen dikirimkan video recording dan guidelines-nya bisa info saja di kita atau teman-teman nanti bisa info di grup aja ya Kak. Minta video recording Accurate dan juga guidelines-nya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir. Semoga untuk training hari ini dan sesi Q&A tadi bermanfaat ya untuk penggunaan Gini dan Accurate teman-teman ke depannya. Oke, nanti untuk di waktu berikutnya juga kita akan adakan lagi sesi Gini kelas seperti ini dengan materi yang beragam tentunya ya. Jadi nanti teman-teman kalau memang ada waktu untuk ikut training lagi bisa langsung join saja. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Kalau gitu untuk sesi hari ini kita tutup. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa kembali.